Halo teman-teman, bertemu lagi di channel ini Do It Yourself Travel ID. Kemarin saya menjanjikan akan menjelaskan tentang perubahan pola operasi perjalanan KRL terkait switch over kelima atau SO5 di stasiun Manggarai. Nah, kemarin sudah saya informasikan bahwa switch over nanti akan merubah sistem transit di stasiun Manggarai. Tapi yang berpengaruh di sini adalah lintas Bogor dan lintas Bekasi Cikarang yang sekarang Blue Line ya. Jadi untuk line yang selain itu tidak ada perubahan, tapi ada beberapa penyesuaian. Oke, kita akan mulai sekarang. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel ini Do It Yourself Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Yuk kita akan mulai start seperti apa awal dari gagasan perpindahan pola transportasi ini. Perjalanannya lintas Bogor, seluruh perjalanan hanya melayani relasi Bogor, Depok atau Nambo hanya ke Jakarta kota saja. Jadi untuk lintas Bogor, Depok, Nambo itu yang dulunya ada loop line sekarang tidak ada. Jadi hanya satu tujuan saja, yaitu ke Jakarta Kota. Pelayanan naik turun penumpang dilayani di peron 10, 11, dan 12. Kecepatan maksimal kereta komuter lain jadi 90 km per jam. Dan ingat ya teman-teman, dilayani di peron atas 10, 11, 12, dan 13. Jadi untuk transit para teman-teman semua yang naik dari Bogor, Depok, Nambo, bila ingin menggunakan loop line ke stasiun Tanah Abang atau Sudirman, teman-teman turun ke lantai bawah ya. Berikutnya, perjalanan KRL lintas Cikarang terdapat dua skema pola operasi. Pertama, full raket atau looping ya. Ini relasinya Cikarang atau Bekasi, Jatinegara, Manggarai, Kampung Bandan, Pasar Senen, Jatinegara, dan kembali ke Bekasi Cikarang. Dan relasi Cikarang Bekasi, Jatinegara, Pasar Senen, Kampung Bandan, Manggarai, Jatinegara, dan Bekasi Cikarang. Jadi ada full raket ya, baik itu yang langsung ke Senen ataupun langsung ke Manggarai. Dan di sini tidak hanya ke Manggarai saja atau ke Pasar Senen saja, tapi untuk kedua arah. Jadi bolak-balik ya teman-teman. Jadi misalkan dari Jatinegara ke Manggarai muter dari Manggarai lagi, dan ada juga dari arah Jatinegara ke arah Pondok Jati, Pasar Senen, Kampung Bandan, Duri Angke, Tanah Abang, Manggarai, dan balik lagi ke Jatinegara. Itu full raket ya istilahnya. Dan ada juga half raket ya teman-teman. Ini yang kedua yaitu Cikarang Bekasi, Jatinegara, Manggarai, Tanah Abang, Angke. Pelayanan naik turun penumpang stasiun Manggarai dilayani di peron 6 dan 7. Nah, kecepatan maksimalnya lebih cepat lagi, yaitu 95 km per jam. Nah, ini adalah half raket ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, kalau half raket ini hanya sampai stasiun Cikarang, Jatinegara, Manggarai, Tanah Abang, dan Angke. Nah, hanya sampai Angke. Dan ada juga yang half raket yang hanya sampai stasiun Kampung Bandan. Seperti yang bisa kita lihat di atas ini, dari Cikarang, Jatinegara, Manggarai, Tanah Abang, dan Kampung Bandan. Jadi kalau half raket ini dari Kampung Bandan ke arah Angke itu nggak ada kereta ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau dari Angke ke Kampung Bandan naik yang full raket. Di teman-teman yang naik nanti dari arah misalkan stasiun Angke ke Kampung Bandan, teman-teman menggunakan komuter lain yang full raket ya. Itu perlu diperhatikan di sini. Jadi teman-teman sekarang tuh harus aware tujuannya kemana dan naik kereta yang dituju tuh yang tujuan mana gitu. Berikutnya, kalau dari lintas Kampung Bandan ke Tanjung Priuk, ini penambahan perjalanan KRL lintas Tanjung Priuk menjadi 76 perjalanan KRL per hari. Perjalanan KRL lintas Renggas Bitung, perjalanan KRL Tangerang, dan perjalanan kereta Bandara Soekarno-Hatta tidak mengalami perubahan. Nah, di sini perlu catat juga ya. Ini
peredaran rangkaian KRL sebanyak 94 rangkaian per hari, terdiri dari 36 rangkaian transformasi 12, 43 SF10 dan 16 SF8. Dan bisa dilihat di sini untuk transformasinya 10 itu diperbanyak ya, dan transformasi 12 juga diperbanyak. Dan total perjalanan sebanyak 1054 perjalanan KRL per hari beroperasi mulai pukul 4 hingga 24 tengah malam. Perjalanan lintas Bogor 46 perjalanan KRL, perjalanan lintas Cikarang 246 KRL per hari, perjalanan lintas Rangkas Bitung 218 KRL per hari, dan lintas Tangerang 108 KRL per hari, dan perjalanan lintas Tanjung Priok itu sebanyak 76. Nah, seperti yang nomor perjalanan KRL, nah ini juga nih sebenarnya buat kita nggak begitu penting ya, cuman ini perlu diberitahu juga. Untuk nomor perjalanan relasi Bogor Depok Jakarta Kota yaitu jadi 4000 hingga 4000 hingga 4499. Nomor perjalanan KRL Nambo Jakarta Kota jadi 4500 ke 4999. Nah, untuk nomor perjalanan KRL relasi Cikarang Bekasi Angke Kampung Bandan PP penomorannya itu 5000 hingga 5499. Nomor perjalanan relasi Cikarang Kampung Bandan atau Cikarang via Manggarai yaitu 5500 hingga 5999. Dan nomor perjalanan KRL lintas Cikarang Bekasi Kampung Bandan Bekasi Cikarang itu 6000 gitu. Dan ya ini ya seperti biasa, protokol kesehatan ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa vaksin ya teman-teman. Jadi tetap protokol kesehatan diperhatikan di sini. Walau sekarang KAI Komuter Lain itu beroperasi normal seperti sebelum masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, jadi tetap ya gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan vaksin. Berikutnya adalah peta rute komuter lain Jabodetabek dan Merak. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini yang biru adalah lintas Cikarang dan lintas loop line full racket ataupun half racket yang seperti saya beritahu tadi. Jadi kalau full racket jadi melingkar dan balik lagi ke Bekasi dan Cikarang. Kalau half racket hanya sampai Kampung Bandan saja atau hanya sampai stasiun Angke saja. Itu half racket ya teman-teman. Jadi nanti dulu yang kita dengar tentang Bogor, Nambo sampai Angke sekarang berubah dari lintas Bekasi. Oke, itu saja teman-teman. Jadi perlu diperhatikan hanya perubahan di lintas Bekasi dan lintas Bogor saja. Dulu lintas Bogor ada yang hanya sampai Angke, saat ini lintas Bekasi yang sampai Angke saja atau hanya sampai Kampung Bandan saja. Yang sampai Kampung Bandan saja itu melintas dari Jatinegara, berbelok ke arah stasiun Pondok Jati, Pasar Senen, kemudian Kemayoran, Raja Wali, Kampung Bandan, dan nanti balik lagi ke arah sebaliknya ke Pasar Senen, Pondok Jati, Jatinegara hingga stasiun Cikarang. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Sampai jumpa, bye-bye.